Pengertian dan hukum walimah, hikmah seputar walimah, kemudian adab penyelenggaraan walimah, adab menghadiri walimah. 4 ya. Yang pertama, pengertian dan hukum walimah. Apa yang dimaksud walimah? Ya. Secara bahasa, walimah itu al-jam'u, atau berkumpul, karena berkumpulnya dua orang yang akan menikah. Secara istilah, walimah itu jamuan atau hidangan pernikahan khusus atau seluruh hidangan yang dibuat untuk disajikan kepada orang yang diundang. Jadi kalau secara bahasa namanya berkumpul, kalau secara istilah walimah itu jamuan atau hidangan pernikahan yang dibuat secara khusus untuk disajikan kepada orang yang diundang. Bagaimana hukumnya? Hukum penyelenggaraan walimah menurut jumhur ulama sunnah mustahabah ya, wa mu'akkadah ya, sebagaimana jamuan secara umum. Jadi sunnah yang disangatkan ya. Kepada tamu saja kan kita fal yukrim dhaifahu ya. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, fal yukrim dhaifahu, maka muliakanlah tamunya. Nah, kalau kita ngundang walimah berarti kan kita ngundang tamu gitu, maka menjamunya menjadi sunnah yang disangatkan. Tidak wajib ya, tidak wajib sih, tapi sunnah yang disangatkan ya. Jadi mustahabah yang sangat dicintai, wa mu'akkadah dan disangatkan. Tapi sebagian mengatakan wajib, sebagian mengatakan wajib, seperti Imam Malik, sebagian pengikut Syafi'i, sebagian Zuhiri ya. Karena lafadz perintah dalam hadis walimah Abdurrahman. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Hadisnya riwayat Abu Dawud ya. Jadi adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing. Ketika Ali radhiyallahu an menghitbah Fatimah putri Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, sesungguhnya dalam pernikahan harus ada walimah. Nah, berdasarkan dua hadis ini tadi ada yang mengatakan wajib, tapi umumnya ulama mengatakan sunnah, mustahabah dan mu'akkadah. Hukum menghadiri walimah. Kalau tadi mengadakan walimahnya sunnah ya, ada yang mengatakan wajib ya. Kalau menghadirinya gimana? Kalau diundang, jumhur ulama, kebanyakan ulama dari Malikiyah, Syafi'iyah dan Hambaliyah menyatakan hukumnya wajib ain ya, kewajiban secara khusus, kewajiban pribadi apabila tidak ada uzur dan kondisi tertentu. Jadi panjenengan tidak ada uzur diundang walimah wajib datang ya, kecuali ada uzur. Sementara kelompok Imam Hanafiyah mengatakan sunnah menghadiri walimah, tapi jumhur ulama mengatakan wajib ya. Dalilnya ini sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang diundang walimah dan tidak menjawab, maka telah bermaksiat kepadaku.
dalam riwayat bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Jika seorang dari kalian diundang ke walimah, maka hendaklah mendatanginya. Hadis riwayat Imam Muslim, Ahmad dan Muslim. Bagaimana jika berpuasa? Bagaimana jika berpuasa? Panjenengan puasa sunnah diundang walimah. Diundang walimah, maksudnya walimahnya jamuan harus ada dimakan di tempat gitu. Maka tetap berpuasa dan mendoakan. Ya, tetap berpuasa dan mendoakan. Pertama tetap berpuasa dan mendoakan. Jika seorang dari kalian diundang, maka datangilah. Jika ia berpuasa, maka doakanlah. Jika ia berbuka, maka makanlah. Ya, hadis riwayat Muslim dan Abu Dawud. Kedua, membatalkan dan ikut makan. Sebagaimana hadis riwayat Daruqutni menyebutkan, jadi dibatalkan. Besok ada walimah, kalau belum sahur ya sudah tidak usah puasa besok. Gitu. Ada walimah gitu. Walimahnya tidak dibawa pulang tapi dimakan di tempat resepsi ya, gitu. Atau ada undangan pernikahan gitulah. Kemudian kewajiban hadir gugur jika jelas ada kemungkaran dan kemungkinan besar tidak bisa ia ubah sama sekali. Ya, diriwayatkan bahwasanya Rasulullah melarang untuk duduk dalam majlis yang dihidangkan khamr di dalamnya. Nah, jadi ada pesta pernikahan ya, atau walimah pernikahan, tapi ada hidangan yang diharamkan Allah, misalnya khamr. Nah itu tidak boleh datang ya. Kalau tahu ini tidak boleh datang, kecuali bisa dikasih tahu, Pak, itu bisa disingkirkan enggak? Itu bisa disingkirkan enggak itu gitu. Kalau walimahan terus ngundang orkes gimana? Hiburannya orkes gitu. Nah ini kalau orkes ini ada yang mengharamkan, ada yang jumhur membolehkan ya, masih membolehkan lah. Kalau tidak dengan mabuk-mabukan, kemudian tidak membuka aurat ya, itu masih tidak apa-apa. Jadi musik itu boleh, tapi syaratnya gitu, tidak pakai syair-syairnya, bukan syair-syair yang menyekutukan Allah. Penyanyinya kalau perempuan tidak membuka aurat. Nah itu. Nah kalau sudah dilanggar, nah itu tidak boleh dihadiri. Gitu ya. Hikmah penyelenggaraan walimah yang bagian kedua sekarang. Satu, istishhad wal i'lan ya, meminta kesaksian dari halayak banyak sekaligus pengumuman status baru mempelai berdua. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya, umumkanlah pernikahan ini. Ya. Jadi kalau menikah tidak boleh diam-diam, gitu. Menikah harus diumumkan. Cara mengumumkannya gimana? Tadi dengan mengadakan walimah. Oleh karena itu datang walimah itu menjadi saksi, ya, menjadi saksi bahwa si A si B sekarang menjadi suami istri. Kalau nanti dia jalan berdua sudah tidak dicurigai. Kalau tidak diumumkan, orang masyarakat tidak tahu itu jalan berdua itu. Belum menikah kok jalan berdua misalnya begitu. Berholwat,
berkholwat itu tidak boleh. Ya. Jadi hal ini, hal menjaga mengadakan walimah seperti itu lebih menjaga dari fitnah dan juga mengontrol perilaku mempelai berdua. Itu satu. Sebagai pengumuman, mengadakan walimah itu sebagai pengumuman bahwa si A si B sudah menjadi suami istri. Ya, itu satu. Yang kedua, intifa bi'ad-du'a, ya, mengambil kemanfaatan dari doa orang banyak agar hubungan yang ada bisa berjalan dengan penuh keberkahan. Jadi kalau di samping tadi menjadi saksi, juga mendoakan, minta supaya yang hadir itu mendoakan, ya, fadilah doa, ya. Insyaallah ya. Doanya hanya satu. Rasulullah mengajarkan doa untuk kemanten itu hanya satu tok. Barakallahu laka wa alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Semoga engkau diberkahi Allah, ya, kalian berdua diberkahi Allah dan diberikan kondisi yang baik selama bersama, dan dikumpulkan dalam keadaan yang baik. Wa jama'a bainakuma fi khair, dikumpulkan dalam keadaan yang baik. Jadi meminta doa kepada orang yang masih hidup termasuk akhlak rendah hati yang baik serta tawasul yang dibenarkan. Ya, jadi minta doa. Orang yang hadir 100 berarti kan yang mendoakan 100. Kalau yang hadir 250 berarti yang mendoakan 250. Dari sekian ratus orang, mudah-mudahan doanya ada yang makbul gitu. Ya. Itu yang kedua. Jadi niatnya di samping menyaksikan adalah mohon doa restu. Kemudian yang ketiga, asyukru wa tahaddus bin nikmah. Ya. Sebagai bentuk syukur atas nikmat dalam Islam. Ya. Senantiasa diwujudkan dengan berbagi rezeki atau makanan seperti zakat, infak, akikoh, kurban dan lain sebagainya. Begitu pula anjuran untuk mensiarkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa amma bi nikmati rabbika fahaddits. Maka kalau kamu dapat nikmat, sampaikan ke yang lain. Nah, cara menyampaikannya tadi ya dengan mengundang, dengan menceritakan. Tidak apa-apa diceritakan. Jadi menceritakannya yang nikmat, dapat nikmat. Nek kesusahan diceritakno gitu. Tapi pas dapat nikmat diem gitu. Justru yang disuruh cerita itu kalau dapat nikmat. Kalau dapat nikmat suruh ceritakan. Kalau dapat musibah malah suruh diem. Gitu. Ini terkadang kebalik. Kalau musibah cerita meronom-meronom gitu. Tapi kalau dapat nikmat meneng-menengan tok. Maka kalau menikah kemudian mengadakan walimah, mengadakan jamuan, itu termasuk tahaddus bin nikmah. Ya, menyampaikan rasa syukur karena mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pernikahan itu nikmat terindah. Ya, jadi nikmat terindah. Karena dua cinta bertemu itu indah sekali. Bapak Ibu bisa membayangkan kalau dunia ini tanpa cinta. Pripun Pak? Dunia tanpa cinta gimana? Ya gersang. Gitu. Maka kalau dua cinta ketemu itu nikmat yang terindah. Gitu. Maka harus disyukuri. Ya. Cara mensyukurinya diantaranya disampaikan kepada yang lain. Ya. Kemudian yang keempat, ta'aruf antar keluarga besar. Ya, ta'aruf.
Salah satu hikmah dasar penciptaan manusia berbeda suku, bangsa adalah untuk lebih saling mengenal, li ta'arofu, ya, li ta'arofu, untuk saling kenal mengenal. Nah, ini dua keluarga besar, laki-laki dan perempuan, ini berkumpul sehingga saling ta'aruf, saling kenal mengenal. Rasulullah SAW menganjurkan menikahi mereka yang jauh kekerabatan. Salah satu hikmahnya adalah agar memperluas persaudaraan, dimulai dari saat walimah. Jadi Rasulullah menganjurkannya kalau menikah itu jangan yang masih kerabat. Ya tidak apa-apa sih, kerabat tidak apa-apa, tapi dianjurkan cari yang di luar kerabat. Supaya apa? Memperluas persaudaraan, ya. Rasulullah sendiri satu yang kerabat, Fatimah dengan Ali, ya. Ali itu anaknya Abu Thalib, Rasulullah anaknya Abdullah. Abu Thalib sama Abdullah kakak adik itu. Itu masih kerabat itu. Cuma satu dari 6 anak yang menikah dengan kerabat, satu, yang lain enggak. Ya, yang lain itu bukan kerabat. Itu yang keempat. Jadi hikmah mengadakan walimah adalah diantaranya untuk ta'aruf, saling kenal mengenal. Kemudian yang kelima, sarana dakwah, ya, sarana dakwah, menghidupkan dan mengenalkan sunnah. Menyelenggarakan walimah adalah sarana berdakwah, baik secara langsung melalui khutbah tausiah nikah maupun secara tidak langsung melalui prosesi penyelenggaraan walimah, ya. Jadi dimanfaatkan untuk dakwah. Kalau tempat putri ada khutbah nikahnya, maka dakwahnya lewat khutbah nikah. Maka khutbah nikah ya sebaiknya dengan bahasa yang dipahami oleh masyarakat, ya, yang umumnya dipahami oleh masyarakat. Karena terkadang masih ada, bahkan masih umumnya khutbah menggunakan khutbahnya Rasulullah, bahasa Arab semua itu dibaca. Khutbahnya Rasulullah waktu menikahkan Fatimah itu dibaca komplit gitu, pakai bahasa Arab. Nah, yang mendengarkan nggak ngerti isinya apa gitu. Maka khutbah nikah sebaiknya pakai bahasa yang dimengerti oleh orang yang ikut walimah gitu, ya. Kalau di tempat kemanten laki-laki itu sebelum akdu nikah, sebelum dibawa ke putri kan di rumahnya ada walimah. Nah, itu kalau bisa pakai ceramah gitu. Pokoknya dimanfaatkan untuk dakwah gitu. Mengumpulkan orang banyak kan maneman, kalau tidak ada penyampaian apa-apa kan eman-eman. Itu sifat Islam begitu. Jadi kalau menyampaikan ada datang orang banyak, ya ada tausiah, ada kultum misalnya seperti itu. Sedikit tidak masalah. Di tempat laki-laki, kalau di tempat perempuan sudah ada khutbah nikah, jadi tidak perlu ceramah lagi, nggak perlu. Itu. Ya di masyarakat seringnya ya gitu, berjanji, baca berjanji, ya, baca berjanji. Ya, baca berjanji tidak nambah ilmu kan gitu. Nah, itu bedanya. Boleh sih baca berjanji boleh, tapi tidak nambah ilmu, tidak ada nilai dakwahnya di situ. Ya, nilai dakwahnya artinya tambah ilmunya itu tidak ada. Maka dimanfaatkan seperti itu. Radang tahlil, kemudian baca
Barzanji gitu. Nah, kalau bisa kita kalau menyelenggarakan itu, ya itu ada ceramahnya lah. Kalau di tempat laki-laki ada ceramahnya, kalau di tempat perempuan khutbah nikahnya diminta untuk pakai bahasa yang dimengerti oleh masyarakat, bahasa Indonesia gitulah, seperti ceramah gitu. Itu 5 hikmah penyelenggaraan walimah. Nah, sekarang yang terakhir adab menyelenggarakan walimah. Ya. 1, menjauhi prosesi yang tidak sesuai syariah. Ya. Barang siapa yang mengada-ngadakan hal baru dalam urusan agama Islam yang bukan bagian darinya, maka hal itu tertolak. Fahuwa raddud. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa fihi fahuwa raddud. Jadi kalau ada orang mengadakan sesuatu yang tidak ada tuntunannya di zaman Rasulullah, maka ditolak. Artinya tidak dapat pahala. Ya, tidak dapat pahala. Adapun penjagaan dan pelestarian adat, maka hendaknya tetap bertolak pada aturan syariah yang disepakati. Jadi kalau misalnya itu adat, yang penting adat itu tidak melanggar syariah, itu aja. Ya monggo adat silahkan, tapi yang penting tidak melanggar syariah. Dulu ya masih ada sampai sekarang, kalau kemantennya ketemu nginjek telur. Nginjek telur. Nah, akhirnya kan telurnya mubazir, gitu kan? Nah, itu melanggar syariah, walaupun sedikit, ya, walaupun kecil. Nilai telur 1 berapa sih kan gitu. Tapi itu kan memubazirkan barang. Al-Quran, sementara Al-Quran mengatakan innal mubadzirina kanu ihwana syayatin. Orang yang mubadzirkan barang koncone setan kan gitu. Nah, karena dapat masukan seperti itu, sekarang masih tetap ada yang injek telur, tapi wadai plastik. Telurnya diwadahi plastik dulu gitu. Jadi setelah diinjek masih bisa dimanfaatkan, masih bisa digoreng gitu. Jadi asik itu di masyarakat itu asik begitu. Ya, kita tidak usah terlalu tegang gitu. Kalau menghadapi gitu tidak usah terlalu tegang, santai saja gitu. Karena Rasulullah itu dakwanya halus. Rasulullah itu dakwanya halus sekali. Ya, kata-katanya juga halus. Rasulullah itu halus sekali. Ada dulu sholat jamaah. Ada 2 orang dari desa ke masjidnya Rasulullah di Madinah. Ikut sholat jamaah. Rasulullah sudah takbir Allahu Akbar, sudah baca Fatihah. Ini orang ini ngobrol gitu. Lah yang lain kan pada ribut gitu. Sholat kok ngobrol gitu. Rasulullah diem tok gitu. Setelah selesai sholat, 2 orang itu digandeng sama Rasulullah. Apa Rasulullah ngomongnya nih? Bagus sekali Rasulullah ngomongnya. Pak, memang sholat itu berbicara. Sholat itu memang ngomong, berbicara, tapi berbicaranya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan bicara dengan sesama orang gitu. Terus 2 orang itu mengatakan, saya tidak dimarahi, saya tidak diomongi dengan keras oleh Rasulullah, tapi saya diomongi dengan halus. Memang sholat itu ngomong gitu. Rasulullah itu asik sekali ngomong. Memang sholat itu ngomong gitu, tapi ngomong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ngomong antara satu dengan yang lain. Ini Rasulullah itu dakwahnya halus sekali gitu. Kata-katanya itu juga halus gitu. Rasulullah itu tidak keras gitu ya.
Ya tapi manusia itu berbeda-beda gitu ya. Terkadang ada yang kenceng, ada yang lembut gitu. Nah, dan lembut dan keras itu ya pada tempatnya. Yang penting pada tempatnya. Kemudian yang kedua, menjauhi ikhtilat, ya, percampuran. Ya. Tuan rumah adalah pihak yang sejak awal mempunyai kemampuan untuk mencegah kemungkaran ikhtilat. Ya, maksudnya ini campur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya. Maka sekarang apa namanya, kalau keturunan Arab ya, kalau keturunan Arab itu beda Pak, walimah itu laki-laki semua, nanti ibu-ibu waktunya lain. Kalau walimah biasanya pagi laki-laki semua, nanti ibu-ibu siang harinya ibu-ibu tok, nggak ada laki-lakinya gitu. Nah, ada beberapa teman jamnya sama, ya, jamnya sama, suami istri berangkatnya bareng, tapi nanti di tempat lokasi dipisah gitu. Ini jalur laki-laki, jalur perempuan, jadi yang perempuan tidak campur gitu ya. Tapi selama ini yang campur juga insya Allah masih dalam koridor syariah lah ya, tidak apa namanya, tidak melanggar syariah. Yang campur sekarang ini juga tidak melanggar syariah. Ya di sini ikhtilat, di sini maksudnya campur tapi yang ubrus gitu loh. Campurnya ubrus gitu. Kalau campurnya masih pakai akhlakul karimah ya insya Allah tidak apa-apa ya. Yang ketiga, tidak ada hidangan atau pertunjukan yang haram. Nah ini pertunjukannya seperti tadi, kalau ada apa nyanyian ya, pembawa nyanyi yang nyanyi itu tidak membuka aurat, itu aja ya. Kemudian syair-syairnya bukan syair-syair yang menyekutukan Allah. Ya. Hidangannya juga tidak ada hidangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, diperbolehkan hiburan berupa senandung atau nyanyian kebaikan. Ya. Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita menemui seorang pria Ansor. Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan? Karena kaum Ansor senang pada hiburan. Jadi Rasulullah malah menyuguhkan hiburan, ya, hiburan yang syar'i ya gitu ya, hiburan yang syar'i gitu, yang tidak melanggar syariah. Jadi boleh, nggak apa-apa. Nah ini yang apa mungkin perlu direnungkan ini, mengundang semua kalangan. Nah ini yang kelima, mengundang semua kalangan. Seburuk-buruk jamuan adalah walimah ketika yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang miskin. Nah, itu sing diundang sing sugih-sugih tok. Nah, yang tetangganya yang miskin ora diundang gitu. Nah itu seburuk-buruk jamuan ya. Maka kalau ngundang walimah ya tetangga itu misalnya disepakati, misalnya sudah pokoknya dari sini sampai gang sana diundang kabeh.
Yang ke kiri sampai sana diundang semua, yang ke depan sampai sana gitu. Tidak dipilih-pilih gitu. Itu tetangganya diundang semua gitu. Lah nanti yang jauh-jauh mungkin bisa pilihan kalau jauh-jauh ya. Wah ini yang jauh sana itu teman akrab, itu teman bisnis, itu teman kantor, itu teman apalagi gitulah. Tapi yang tetangga kanan kiri depan belakang tidak dibeda-bedakan. Siapa saja yang miskin yang kaya diundang. Tapi kalau ngundangnya tetangganya dipilih-pilih, sing iki ora usah, iki undang. Ini enggak usah, itu enggak boleh itu. Nah ini mungkin yang perlu direnungkan ini kalau ngundang walimah ini. Kalau ngadakan walimah barangkali ini yang sering terjadi di masyarakat, tidak boleh ngundangnya dipilih-pilih, khususnya tetangga. Ya, khususnya tetangga. Kalau yang di luar jauh, tetangga jauh, ya boleh dipilih-pilih karena mungkin kalau semua ya kebanyakan, nggak mampu nanti nyuguhinya nggak mampu. Saya misalnya nyuguhinya mampunya 300, tetangga saja sudah 250 misalnya begini. Berarti kan tinggal 50 lah, 50 itu pilihan yang jauh-jauh. Nah seperti itu. Dan mungkin yang jauh-jauh itu kebetulan yang kaya-kaya gitu. Tidak apa-apa, yang penting yang tetangga tadi tidak dipilih-pilih ya, Rasulullah mengatakannya syarrut ta'am ya, seburuk-buruknya jamuan ya, ya, ta'amul walimah, seburuk-buruknya jamuan walimah ketika yang diundang hanya orang-orang kaya saja dan meninggalkan orang-orang miskin. Yat'alahal aghnia wa yutrakul fuqara. Rasulullah mengatakannya seperti itu. Kemudian yang keenam ya, yang terakhir menyegerakan jamuan. Menyegerakan jamuan termasuk dalam kategori memuliakan tamu. Mengambil contoh dari jamuan Nabi Ibrahim kepada tamunya. Ya saya kira ini kalau ini sudah ada masalah ya. Panjenengan diundang jam 11 sampai jam 13. Datang itu ya jamuan sudah siap. Enggak ada diundang jam 11 seguannya jam 1 gitu, enggak ada kan Pak. Kalau yang sekarang terjadi kan sudah sesuai lah ya. Panjang jam 11 sudah siap jamuannya gitu. Ya. Jadi Nabi Ibrahim itu pernah ketamuan malaikat ya. Malaikat bertamu kepada Nabi Ibrahim, maka pas-pasan pada saat itu tidak punya jamuan apa-apa. Kemudian beliau pergi dengan diam-diam menemui keluarganya, kemudian dibawanya daging anak sapi gemuk yang dibakar. Jadi pakai nyembelih, proses nyembelih barang itu. Karena tidak punya apa-apa, punyanya cuma sapi, anak sapi pedet. Anak sapinya sembelih gitu. Diam-diam gitu. Terus dibakar lalu dihidangkan kepada mereka. Ibrahim berkata, silahkan kamu makan. Masya Allah, luar biasa sekali nih Nabi Ibrahim ini. Nah itu tentang penyelenggaraan walimah. Jadi kalau yang sekarang ini yang perlu mendapat perhatian tadi mengundang semua kalangan satu. Kemudian yang kedua makanannya tidak boleh ada yang haram ya. Jika melakukan membuat hiburan, maka hiburannya jangan yang melanggar syariah. 3 itu saya kira yang perlu mendapat perhatian kita berkaitan dengan walimah yang selama ini sudah dilaksanakan oleh masyarakat Islam di Indonesia. Nah, cuma barangkali yang keempat ada. Yang keempat itu
Kalau sudah prasmanan biasanya tempat duduknya sedikit. Maka nah ini yang jadi masalah. Akhirnya pada makannya pada berdiri gitu. Ya, makan berdiri itu sebenarnya tidak mutlak haram, ya, tidak mutlak dilarang, tidak, sebaiknya. Jadi Rasulullah pernah minum sambil berdiri, Rasulullah seringnya minum sambil duduk. Terutama Rasulullah kalau minum air zam-zam, Rasulullah kalau minum air zam-zam berdiri. Oleh karena itu ada ulama, sebagian ulama yang mengatakan sunnahnya minum air zam-zam itu sambil berdiri, karena Rasulullah mencontohkannya berdiri. Nah, tapi makan minum yang lain Rasulullah seringnya duduk gitu. Jadi sesekali berdiri tidak apa-apa, sesekali gitu. Ya pas prasmanan. Karena kursinya terbatas, biasanya kan gitu ya, kursinya terbatas. Nah kalau dulu model walimah dulu atau Magelang ya, daerah sana Magelang, Klaten itu bagus itu. Jadi ngundang 300 ya tempat duduknya 300 gitu. Nanti jamuannya itu jalan gitu, piring jalan gitu. Pertama biasanya itu pembukanya apa gitu ya, sop apa-apa gitu, sop buah biasanya. Nanti yang kedua baru makan ringan dulu gitu. Nanti ketiga makan berat gitu. Yang keempat minuman terakhir gitu. Itu kalau di daerah sana begitu, tertib itu. Nah itu duduk semua itu, karena tidak prasmanan ya. Nah Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan? Nggak ada ya. Baik, terima kasih. Jazakumullah atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tipu.